Baik, bab tentang menjaga amal perbuatan. Nah, jadi kalau seandainya kita sudah berbuat baik nih ya, sudah beramal saleh, kita jaga amal itu jangan sampai pahalanya hilang. Karena nanti banyak di akhirat orang yang datang meminta balasan pahala dari Allah. Ternyata pahalanya yang pernah ibadah yang pernah dia kerjakan di dunia itu pahalanya habis. Pahalanya habis. Bocor bahasa kitanya. Kenapa bocor? Karena dia ada melakukan kesalahan-kesalahan, jadi pahalanya itu hilang. Nah, contoh salah satu yang bisa menghilangkan pahala kita adalah kita menggibah orang, ngomongin kejelekan orang. Pahala yang kita telah lakukan itu berpindah kepada orang tersebut. Menggibah tuh, ngomongin kejelekan orang, apalagi memfitnah, menuduh orang yang tidak ada buktinya. Itu fitnah lebih parah daripada menggibah. Maka pahala yang pernah dikerjakan itu berpindah kepada orang-orang yang dia tidak gosipi, atau pahalanya berpindah kepada orang yang dia telah fitnah. Rugi nanti kita di akhirat kalau seperti itu. La ilaha illallah. Jadi hati-hati dalam masalah seperti itu. Atau umpama orang itu pernah menggolimin orang hidup di dunia. Ada orang rajin sholat, rajin puasa, haji, umrah berkali-kali, tapi dia pernah menipu orang, mengurangi timbangan, takaran, ukuran ketika dia jualan. Apa yang terjadi? Habis pahalanya, dipindahkan kepada orang yang dia telah zalimi. Makanya Nabi pernah bertanya kepada sahabat, hal alimtum manil muflis? Siapakah di antara kalian yang tahu siapa itu orang yang bangkrut? Dan Nabi, orang yang bangkrut itu yang gimana? Para sahabat menjawab dengan sesuai zahirnya. Yang bangkrut itu ya Rasulullah dirhama wala dinara lahu, enggak punya duit. Enggak ada dinar, enggak ada dirham, enggak punya uang bahasa kitanya. Tapi jar Nabi, bukan begitu yang kumaksudkan. Orang yang rugi, orang yang bangkrut itu adalah orang yang nanti di akhirat datang membawa pahala. Pahalanya banyak nih, pahala sholat, pahala puasa, pahala sedekah, pahala zakat, pahala haji, pahala umrah, banyak pahalanya. Tapi ketika dia mau masuk surga, datanglah orang-orang yang pernah dia zalimin. Yang pernah dia zalimin. Ada yang dizalimin hartanya, ada yang dizalimin kehormatannya, macam-macam. Menuntutlah keadilan orang-orang yang pernah dia zalimi ketika hidup di dunia. Tidak bisa ganti rugi dengan duit di akhirat. Lalu apa? Pahala orang yang tadi, yang dia sholat, puasa dan macam-macam tuh yang banyak tadi, ditransfer kepada orang yang dia telah zalimi. Ternyata apa? Pahalanya nggak cukup. Gimana lagi nombokin? Dosanya orang-orang yang dia pernah zalimin dilimpahkan kepada dia. Yang dulu pernah dia sakiti, dia ejek, dia hina, dia fitnah, dia ghibah, pahala dosanya itu dipindah kepada orang itu. Lalu apa yang terjadi? Yang tadinya orang itu sudah mau masuk surga, ternyata nggak bisa masuk surga, dan akhirnya masuk neraka. Rugi itu namanya. Ibarat kata sudah jatuh tertimpa tangga lagi, pepatah bahari kan, sudah jatuh tertimpa tangga, sudah tertimpa tangga kejatuhan cat lagi, kepleset lagi, keseleo lagi, pas ujung-ujungnya kabel kena dia koslet, itu namanya bangkrut. Hati-hati,
Jangan sampai pahala kita habis gara-gara seperti itu. Baik, kita lanjutkan ya. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Surah Al-Hadid, surah yang ke-57 ayat 16. Di sini Allah tegaskan, bahasa kitanya lah, orang-orang yang beriman, kapan, bahasa kitanya, kapan lagi hendak hati kalian itu ingat dan takut kepada Allah? Kapan lagi? Kapan? Padahal sudah diturunkan kepada kalian Al-Quran. Kapan mau tunduk? Kapan? Jangan sampai kalian ini seperti orang-orang umat zaman dulu. Turun kepada mereka Alkitab, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Tapi apa yang terjadi? Berjalanlah waktu yang panjang, tapi mereka juga tidak mau ikut. Hati mereka keras, tidak mau beriman. Kapan? Kapan? Kata Allah. Kalau Abuya di pondok itu apa ya? Kapan lagi kamu mau menghafal? Kamu masih muda, masih kecil, otaknya masih belum banyak pikiran. Kapan mau menghafal? Jangan buang-buang waktu. Jangan kamu turutin teman-temanmu yang sudah keluar. Lihatin jadinya apa. Nah itu tuh begitu tuh Abuya. Sama nggak dengan Al-Quran? Paham nggak? Nasihatin tuh begitu tuh. Kata Allah tuh gitu tuh. Kapan lagi mau beriman? Kapan lagi mau tunduk hatinya? Kapan lagi mau ingat kepada Allah? Padahal sudah diturunkan nih kebenaran kepada kalian. Jangan seperti umat-umat zaman dulu. Jangan. Nanti rugi kamu. Bahasa kita itu begitu tuh. Sama juga Abu ya bilang, kapan kamu mau belajar? Jangan yang macam-macam. Jangan pacaran. Jangan apa lagi? Mikirin ke sana, mikirin ke sini. Jangan, belajar aja. Hafalan terus, hafal terus. Hafalin doa-doa, hafalin doa arwah, talqin, apalagi salat jenazah, lengkap semuanya. Jurumiyah dihafal, tasrifan dihafal. Ya, kata Abuya apa? Bukan untuk Abuya itu, untuk siapa? Untuk kalian sendiri. Jangan seperti teman-teman kalian. Coba lihat yang kemarin-kemarin itu jadi apa? Sudah ada karuan di luar sana. Belajar nggak mau, membangkang iya, nakal iya, ngerokok, pacaran, begadang, main trek-trekan. Kasihan orang tuanya. Nah, sama nggak kalimatnya Bu ya? Mirip-mirip kan? Itu begitu tuh maksudnya. Jaga, artinya jaga amal kalian, jaga umur kalian, jangan dibuang-buang. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa qaffayna bi Isa bin Maryam wa atainahul injila wa ja'alna fi qulubil ladzina ittaba'uhu
ra'fatan wa rahmatan wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillahi fama ra'awha haqqa ri'ayatiha. Kemudian kami iringkan pula Nabi Isa putra Maryam dan kami berikan kepadanya kitab Injil dan kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang dan mereka mengada-ngadakan rahbaniyah, tidak beristri, bersuami dan mengurung diri di dalam biara, padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka, tetapi mereka sendirilah yang mengada-ngadakannya untuk mencari keridhaan Allah. Lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya. Surah yang ke-57 Al-Hadid ayat 27. Nah, di sini nih Allah gambarkan orang yang dulu mengada-ngada. Siapa itu? Umat Nabi Isa. Kata Allah Ta'ala nih, bahasa kitanya, kami iringkan kepada Nabi Isa kitab Injil. Kitab Injil. Injil bahasanya bahasa apa? Nah, kalau Taurat bahasanya apa? Taurat bahasanya bahasa Ibrani. Kalau Zabur bahasa Kipti. Ingatin tuh, Ibrani kitab Taurat, Ibrani. Injil Taurat itu bahasanya bahasa Kipti. Kipti itu bahasa Mesir kuno, Mesir zaman Bahri. Injil bahasanya bahasa Suryani. Nah, bahasa Suryani. Tapi bukan bahasa Suryaninya si siapa namanya itu, Mama Gupron. Kan katanya bahasa Suryani, Makoli itu. Makoli. Ya, itu bukan Suryani, itu ngada-ngadanya itu. Nah, sedangkan Al-Qur'an bahasanya bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasa Arabnya Arab mana? Arab Hijaz. Hijaz itu Mekah, Madinah, Jeddah. Itu di Saudi sekarang bahasa kitanya. Zaman dulu bahasa Hijaz itu, Arab Hijaz itu adalah bahasa Arab yang paling fasih, paling baik. Bahasa Arab itu macam-macam. Lahjah, dialeknya orang Mesir beda dengan Yaman. Yaman pun beda juga. Yaman Son'a ibu kota dengan Yaman Hadramaut beda. Bahasa orang Irak, orang Suryani, Lebanon itu beda-beda bahasa. Sama bahasa Arab, tapi dia bahasa sukiyahnya, bahasa pasarannya beda-beda. Kalau Abuya ketemu dengan orang Mesir, kalau dia bahasa Mesir, tapi Mesir yang Mesir pasaran, nggak paham Abuya, nggak ngerti. Apa dia ngomong tuh nggak ngerti, karena dia bahasa Arabnya bahasa Arab pasaran. Itu kayak orang Jakarta datang ke Balikpapan, sudah makan? Belum, ya, artinya makan sudah, ya, makan sudah. Kalau kita kan makan sudah, ternyata makan sudah, sudah makan sudah. Kata orang ini belum makan aku, iya makan sudah. Artinya maksud orang Jakarta ini sudah makan kan? Kalau orang Balikpapan makan sudah, dia makan sudah kamu, makan. Nah, pikiran orang Jakarta makan sudah itu artinya apa ya? Ya sudah, ayo makan. Dialek itu beda. Nah gitu tuh. Sama juga orang mau ke sana kok orang, masa orang
Orang itu kan bahasa Bali, orang mau ke sana kok. Mau ke mana kamu? Dari mana? Orang dari sana tadi. Orang dari sana. Orang itu apa itu? Orang itu kan sama dengan manusia. Jadi kalau orang Jakarta atau orang mana-mana datang ke Balikpapan, dengar bahasa orang Balikpapan, bingung dia, apa ini? Ya kan ya? Nah itu tuh, begitu namanya dialeknya orang Arab berbeda-beda. Nah baik, kita kembali. Jadi kata Allah, kami sertakan, iringkan Nabi Isa putra Maryam kitab Injil. Jelas sudah kitab Injil itu. Di sana ada syariat, ada tentang tauhid, ya, tentang ketauhidan Allah Taala, syariatnya orang Israel dari kaum Nasrani ada di situ. Jelas sudah. Tapi apa yang terjadi? Oh, mereka mengada-ngadakan rahbaniyah. Rahbaniyah ini bahasanya rahib-rahib, pendeta-pendetanya. Pendetanya ngerubah-ngerubah Injilnya dirubah. Lalu apa? Mengada-ngada. Akhirnya apa? Si pendetanya ini tidak mau beristri, tidak mau bersuami. Kalau yang pendetanya tidak mau beristri, itu apa ya? Pastor kah? Yang perempuannya tidak mau bersuami, apa namanya itu? Suster kah apa bahasanya itu? Bahasa orang Nasraninya itu. Mengada-ngada, padahal kata Allah Ta'ala tidak ada kami menyuruh menjadi membujang, tidak ada. Tidak ada perempuan itu menjadi apa aja bahasa kitanya itu. Kalau laki-laki bujang lapuk, kalau bini apa ngarannya itu? Perawan, janda. Perawan tua, jangan. Tidak ada, kalian ini mengada-ngada. Kemudian mengurung diri, tidak ada kata Allah. Jangan mengada-ngada. Bahasa kitanya itu. Nah, kalau dia mengada-ngada, apa yang terjadi? Mereka itu berarti beranggapan tidak menjaga amal yang benar. Ini kata Allah Ta'ala, nikah, ya, berkeluarga, punya anak, tapi pendetanya mengada-ngada sampai akhirnya kitab Injil dirubah. Berarti apa ya? Mereka itu tidak menjaga kesucian daripada kitab Injil tadi. Itu kata Abuya begitu tuh. Jangan ngada-ngada kata Abuya. Kalau Abuya bilang A, Abuya bilang B. Jangan Abuya bilang A, kamu ngerjain Z, salah namanya. Itu mengada-ngada. Amalan kata Buya baca ini, jangan dirubah-rubah. Kalau berubah-ubah bahaya nanti. Paham nggak? Sama nggak maksudnya dengan Quran tadi? Paham? Nah, maksud Abuya jaga amaliyah di pesantren tuh. Wiritannya, waktunya, caranya dijaga. Jangan dirubah-rubah. Jangan dirubah-rubah. Kalau dirubah-rubah nanti Abuya tegur, Abuya marah. Kenapa dirubah-rubah punya Abuya ini? Sering nggak Abuya bilang itu? Abuya suruh ini, kenapa dirubah? Jangan dirubah-rubah. Begitu juga Allah Ta'ala. Apalagi Allah Ta'ala, kitab Injil sudah benar, dirubah-rubah sama pendetanya. Pendetanya akhirnya nggak mau kawin-kawin. Apalagi perempuannya nggak mau kawin-kawin juga, mengurung diri di dalam apa namanya itu, gerejanya. Apa bahasa kitanya? Ya begitulah. Itu mengada-ngada, berarti dia tidak menjaga kesucian daripada kitab Injil tadi. Padahal tadi disuruh menjaga amal perbuatan. Wa qala ta'ala wa la takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin angkatha. Janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Surah An-Nahl, surah yang ke-16 ayat 92. Ini cuman kiasannya, jangan seperti perempuan itu loh. Artinya perempuan yang tidak baik. Sudah bagus benang itu rapi, sudah bagus, sekalinya dibukanya benang tadi habis, benang tadi jar bahasa kita kusut. Jangan seperti perempuan itu, nggak baik. Nah, bahasa kitanya itu sama juga tuh Abu ya. Jangan kamu turutin tuh, jangan turutin Abu ya. Siapa lagi yang kamu turutin?
tangan, lengan baju di apa? Diturunkan, kancing baju dipasang. Ini baju terbuka, kopiah terhiring taharan sana. Siapa yang diturutin itu? Jangan turutin seperti itu. Bisa nggak Buya sering begitu bilang? Nah, itu sama nggak? Kata Allah, jangan seperti perempuan yang seperti itu tuh. Jangan. Wa qala ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu sesuatu keyakinan, yaitu sampai meninggal dunia. Al-Hijr surah 15 ayat 99. Nah, ini sama. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kalian sampai kalian meninggal. Jaga amal itu, jangan goyang-goyang. Kalau Abuya di pesantren Abu bilang, selesaikan pelajaran, selesaikan kitab sampai lo lulus. Jangan pindah sana pindah sini kecuali Abuya yang suruh pindah. Nah, itu tuh maksud Abuya itu. Sama nggak di sini? Kalau Allah Taala ibadah sampai mati, jangan goyang, jangan ikut sana, jangan ikut sini. Nah, seperti itu. Fahimtum? Hadis yang pertama. Faminha hadithu Aisyata wa kana ahabbud dini ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi wa qad sabaqa fil babi qablahu. Di antara hadis-hadis Nabi, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Aisyah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal perbuatan agama yang paling disukai oleh Allah Ta'ala yaitu amal perbuatan yang terus menerus dikerjakan oleh orang yang mengerjakannya. Hadis ini sudah pernah dicantumkan pada bab terdahulu. Nah, itu intinya. Ahabbul amali ilallahi dawamuha wa in qalla. Paling Allah cintai amal ibadah seseorang itu adalah istiqamahnya, continue walaupun sedikit, walaupun sederhana. Ada orang umpama baca Al-Quran sehari itu cuman 2 lembar, tapi dia continue sehari 2 lembar, sehari 2 lembar, sehari 2 lembar. Itu lebih baik daripada orang yang baca Al-Quran seharinya 3 juz, setelah itu 3 bulan gak baca-baca. Mana baiknya? 1 hari 3 juz baca, setelah itu libur 3 bulan gak baca Quran. Kata Nabi, Allah lebih mencintai yang sehari 2 lembar, asal continue, daripada yang sehari 3 juz tapi setelah itu libur, ndak baca Quran lagi. Nah, Allah nggak suka yang banyak, tapi yang Allah suka adalah istiqomahnya. Ya, continue. Ada orang sholat, masya Allah, sholat tahajudnya dari jam 12 sampai subuh, sholat terus, tapi cuma 1 malam aja. Setelah itu enggak lagi. Lebih baik sholat witir yang 3 rakaat tapi tiap malam, daripada orang yang banyak sekali sholat tapi mbah itu enggak sholat lagi. Ada orang puasa setiap hari, puasa terus, tapi setelah 1 bulan hampir dia puasa, habis itu enggak puasa lagi. Lebih baik dan Allah mencintai lebih baik kepada orang yang puasa Senin Kamis tapi puasa terus. Paham enggak? Jadi maksudnya continue itu
yang dicintai oleh Allah. Artinya jaga amal, jangan banyaknya aja. Dan perlu diingat ya, di dalam beribadah itu bukan hanya kuantitas tapi juga kualitas. Ada orang mengandalkan ibadah itu cuman kuantitas tapi kualitasnya nggak ada. Maksudnya kuantitas itu cuman banyaknya, nilainya nggak ada. Banyak tapi nggak ada nilainya. Kayak kamu tuh baca wiritan di pesantren, banyak, cepat, tapi nilainya nggak ada. Banyak tapi nilainya nggak ada. Seperti orang salat tarawih itu 20 rakaat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dolin, amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa ini? Dia cuma menang kuantitas, cuma menang banyak, tidak menang kualitasnya. Nilainya nggak ada. Coba kamu disuruh pilih 100.000 satu lembar sama 2.000 tapi lembarnya ada 20. Pilih mana? Nah, 2.000 20 lembar sama 100.000 tapi satu lembar. Pilih yang mana? Pilih mana, Jamil? Nah, bingung dia, nggak tahu duit. Pilih mana? 100.000 tapi satu lembar atau 2.000 tapi 2.000-nya 10 lembar, 20 lembar. Pilih mana kira-kira? 100.000. Kalau orang pandai, orang pintar, pilih yang 100.000 walaupun lembarnya sedikit. Begitu juga ibadah. Ada orang baca baca banyak tapi salah, nggak ada nilainya. Tapi ada orang baca surah Yasin wal Qur'anil Hakim, gunahnya benar, tajwidnya benar, panjang pendeknya benar. Dia baca Yasin cuma satu, yang ini baca Yasin, Tabalak, Waqiah, Hizib Nasar, Hijab Nawawi, yang mana kira-kira punya nilai di sisi Allah? Yang Yasin aja. Itu yang kata Abu ya, baca-baca jangan terlalu pakai tajwid, gunahnya, tasydidnya semua dipakai seperti itu. Paham tuh? Nah, seperti itu. Tapi kalau orang nggak pandai nih, jar orang Banjar bungul. Kalau Ustadz Dasar artinya Pak, beleng-beleng nih, beleng-beleng. Dia nggak ngerti nih mana yang baik, mana yang buruk. Pilih yang mana tuh? Kayak anak kecil tuh, nah. Anak kecil, dulu abunya masih kecil, dikasih orang uang 5.000 zaman dulu masih kecil. 5.000 ke berapa tuh ya? Zaman dulu berapa tuh paling gak tuh? Ada 100 rupiah zaman Bahari ada kayak 100 rupiah Bahari. 100 rupiah sama pilih 500. 500 ini duitnya buruk, tapi 100 rupiah baru keluar dari bank. Pilih mana katanya? Abu ya pilih mana? Masih kecil, nggak ngerti duit lagi. Pilih yang baru, yang penting baru katanya. Tapi kalau sudah besar, mana mau lagi pilih yang kecil? Ya, Jamil. Kamu dikasih uang 100.000 tapi buruk, lembarnya buruk. Bebau, habuk lagi warnanya, sama yang 2.000. Lembarnya bagus, keluar dari bank 20 lembar. Pilih yang mana, Jamil? Nggak ngerti dia belum ngerti lagi. Kalau dia nggak ngerti, nggak paham, pilih yang 2.000. Kenapa? Karena nggak berakal. Paham nggak? Tapi kalau orang yang berakal, pilih nilai, nggak pilih banyaknya, pilih nilai. Apalagi orang yang pandai pintar, pilih banyak dan juga pilih nilai. Sudah 100.000, lembarnya 100 lembar lagi, 10 juta. Ya, 100 lembar, 100.000 lembarnya 100. Berapa tuh? 10 juta. Ngambil itu. Itu yang namanya sudah banyak, bernilai lagi, berkuantitas dan kualitas. La ilaha illallah. Hadis yang kedua. Wa an Umara Ibn al-Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Umar bin Khattab
semoga Allah meridainya. Semoga Allah meridainya. Berkata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Perhatikan ini. Man nama an hisbihi minal laili aw an syai'in minhu faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatil zuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal laili. Rawahu Muslim. Barang siapa yang tertidur tidak membaca hizibnya, wiritan yang biasa dibacanya, atau bacaan-bacaan lain pada waktu malam, kemudian ia membacanya pada waktu pagi, yakni waktu antara salat subuh dan salat zuhur, maka dicatat baginya seakan-akan ia membaca waktu pada malam hari. Hadis riwayat Muslim. Ini ada nih orang amalan seperti wirdul latif tuh, nah ada wirdul latif pagi, ada wirdul latif sore. Apalagi hizib Nawawi kita baca malam, apalagi dulu ratib haddad kita baca malam. Atau sekarang kita ganti ke siang. Nah, kamu umpama gotong royong atau apa begitu, atau mungkin kecapean, ketiduran, enggak baca siangnya atau enggak baca malamnya, amalan malam enggak dibaca, maka kamu ganti di siang. Kata Nabi, sama kamu seperti baca di malam hari. Begitu juga siang, amalan siang tidak terbaca, aduh gara-gara capek lah, inilah itu bla bla bla. Kalau di sini kan Nabi menggambarkan cuma tidur, tapi yang lain sama aja. Lalu kamu baca malam, kata Nabi, sama kamu seperti baca di waktu siang. Ibarat kata tuh pahalanya sama. Begitu juga umpama nih ya, ada orang tadi malam gak sholat witir, entah apalah sebabnya. Siang pagi hari, aku tadi malam gak sholat witir, aku mau mengqadha sholat witir, boleh gak diqadha? Boleh. Makanya dalam riwayat yang lain Siti Aisyah itu dikatakan, kalau Nabi kita Muhammad SAW tidak salat malam beliau tidak, maka beliau menggantinya 12 rakaat di siang hari. Nah, karena bagi Nabi itu salat tahajud itu hukumnya wajib. Jadi Nabi kalau tidak salat malam dan Siti Aisyah, beliau menggantinya di siang hari. Nah, karena itu kata ulama, salat sunnah nih ya, yang berkaitan dengan waktu, apabila tidak dikerjakan di waktunya, itu boleh dan dianjurkan untuk diqadha di waktu lain. Boleh. Ada orang tidak salat duha nih, karena apalah sebabnya, sampai ketinggalan salat duha, boleh dia kerjakan setelah zuhur dengan niat mengqadha salat duha. Tadi malam umpama tidak salat tahajud, boleh. Tidak salat witir, diganti di siang hari, boleh. Tapi apa kata Nabi? Di antara subuh dan zuhur, di waktu duha yang kosong tadi, maka dia sama melakukan seperti amalan yang dia tinggalkan di waktu yang dia tinggalkan tadi. Paham gak kira-kira? Sama begitu. Tadi umpama tidak salat qobliyah asar, nanti mengqadha, aku mau mengqadha qobliyah asar, boleh. Nah, kata ulama sekali lagi, salat sunnah yang berkaitan dengan waktu, apabila tidak dikerjakan di waktunya, boleh diqadha di waktu lain. Nah, lain hal salat yang tidak berkaitan dengan waktu, tapi berkaitan dengan sebab, seperti salat sunnatul wudu, salat tahiyatul masjid. Kamu tadi masuk masjid, tiba-tiba langsung duduk. Kata ulama, kalau sudah duduk dan duduknya lama, tidak ada lagi salat tahiyatul masjid. Artinya kalau kamu mau salat tahiyatul masjid, kamu keluar dulu. Keluar dari masjid, masuk lagi baru salat tahiyatul masjid. Wudu nih. Habis wudu kan sunnah enggak salat sunnah wudu? Sunnah enggak salat sunnah wudu? Ada enggak doanya? Doa salat sunnah wudu tuh. Ada kan ya? Kamu baca kan? Nah, ternyata kamu lupa salat sunnah wudu. Apakah aku lupa salat sunnah wudu, tapi sudah kentut begitu.
Aku mau sholat sunah wudu. Oh, tidak bisa diqadha. Terus gimana kalau mau sholat sunat wudu? Wudu lagi. Setelah wudu baru sholat sunnah qadha lagi. Kenapa? Karena itu sholat sunnah yang berkaitan dengan sebab. Tapi kalau yang berkaitan dengan waktu seperti qobliyah, ba'diyah, salat duha, salat tahajud, salat witir, apabila tidak dikerjakan di waktunya, maka boleh dikerjakan di waktu lain. Yang tadi malam enggak salat witir, aduh ketiduran aku enggak salat witir tadi malam. Habis salat duha boleh salat witir 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat. Namanya salat witir qadha. Di mana dalilnya? Ini dalilnya tadi nih. Sama juga dalam praktek Nabi, kata Siti Aisyah, kalau Nabi tidak salat malam, maka Rasul menggantinya 12 rakaat di siang hari. Dan kata ulama lebih afdal diqadha daripada enggak sama sekali. Iya, aku enggak salat witir tadi malam, biar aja lah. Enggak diqadha-qadha, enggak boleh, makruh. Iya, aku enggak salat duha, biar aja lah, enggak usah diqadha-qadha. Nah, jangan seperti itu. Diqadha. Berapa menit lagi? Pas kakak ya. Nah, nanti kita sambung lagi ya. Insyaallah ulun kai berataan jamaah berangkat umrah nanti bawa jamaah di tanggal berapa? 24 November. Kembali nanti tanggal 7 Desember. Libur. 24 November sampai tanggal 7 Desember. Beristirahat sebulan, nanti insyaallah berangkat lagi tanggal 15 Januari 2025. Sampai berapa itu ya? Kurang lebih 14 hari. Nah, ini yang Januari masih ada seat 2 jamaah. Siapa tahu jamaah yang kepingin berangkat di Januari itu masih ada 2 jamaah lagi yang kosong. Ya, siapa tahu ada yang mau, insyaallah kita siap membantunya. Kiranya cukup sekian, semoga ada bermanfaat semuanya dan kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari pada saat ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.